Wahyudi selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan pemberlakuan dekret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Desi. Kami dari kelompok Abdurrahman Wahid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Prayuda. Saya Tiril Rahmayani. Saya Rizky Nurma Ayuni. Saya Latifah Nasri. Saya Selvi Dwi Hardini. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan bukanlah tanpa alasan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan berada di bawah kekuasaan Soeharto dan digunakan untuk mengekang pers di Indonesia. Sehingga dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Membentuk Departemen Eksplorasi Laut menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan yang ketiga yaitu memisahkan TNI dan Polri. Polri menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, sedangkan TNI pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan yang keempat yaitu menyelesaikan kasus KKN pada 6 Desember 1999. Kasus KKN pada masa Orde Baru dibuka kembali sehingga Soeharto pada waktu itu ditetapkan sebagai terdakwa pada kasus KKN. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan yang berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur mengundang perseteruannya dengan DPR dan IMF, mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi Bank Indonesia lewat amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya, hanya 5% sementara seharusnya 75%, dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan B.J. Habibie meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang semula Rp7.500 pada tahun 1999 menjadi Rp9.800 pada tahun 2001. Pergerakan indeks harga saham gabungan turun dari 580 menjadi 458. Begitupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% menjadi 3,6%. Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis dari 2% menjadi 12,6% pada tahun 2001. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecepatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi, juga memberikan bantuan kredit usaha mikro. Kebijakan ekonomi Gus Dur berhasil menciptakan kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan tanpa utang. Adapun kebijakannya yaitu yang pertama, tim ekonomi Gus Dur menolak resep IMF dan Bank Dunia atau World Bank yang menganjurkan dilakukannya austerity policy atau pengetatan anggaran. Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi Gus Dur adalah growth story atau strategi pertumbuhan. Akibat dari strategi growth story di era Gus Dur, ekspor Indonesia meningkat sebesar 60%, dari 350 triliun rupiah di tahun 1999 ke 624 triliun rupiah di tahun 2001, meningkatkan porsi ekspor terhadap PDB dari 35% ke 43%. Neraca perdagangan selalu surplus di era ini, sebanyak 76 triliun rupiah pada tahun 1999, sebanyak 119 triliun rupiah pada tahun 2000, dan sebanyak 120 triliun rupiah pada tahun 2001. Di tengah impor yang juga mengalami peningkatan hampir 60% pada periode yang sama. Yang kedua, tim ekonomi Gus Dur piawai dalam melakukan optimum debt management. Contohnya seperti teknik debt to nature swap
yang menukar utang kita dengan kewajiban pelestarian hutan dilakukan pada masa ini. Karena piawai berorganisasi untuk utangnya, negara seperti Kuwait sampai membangunkan proyek jembatan layang Pasopati di Bandung secara cuma-cuma bagi Indonesia. Pada era Gus Dur ini juga, Indonesia berhasil mendapatkan berbagai dana hibah yang besar nilainya. Sehingga pada akhir masa pemerintahannya, utang Indonesia bukannya bertambah, namun malah berkurang. Kebijakan yang ketiga yaitu tim ekonomi Gus Dur sukses menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjaga. Kesejahteraan petani di pedesaan terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era Gus Dur. Dalam kebijakan ekonominya, Gus Dur juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Adapun tugas dari Dewan Ekonomi Nasional ini yaitu mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lanjutnya. Yang kedua, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Abdurrahman Wahid dikenal sebagai presiden yang lekat dengan kebudayaan. Ia kerap mengatasi masalah diintegrasi seperti Aceh dan Papua yang ingin mendirikan negara sendiri. Dan Presiden Abdurrahman Wahid membebaskan rakyatnya untuk bermusyawarah dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid, seperti yang pertama, keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 berisi mengenai pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Yang kedua, Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional. Hal ini untuk menghormati adat dan kebudayaan warga keturunan Cina. Yang ketiga adalah urusan pencabutan MPRS nomor 25 tahun 1966. Pencabutan tersebut menuai banyak kontroversi di mana-mana. Di dalamnya berisi tentang mengenai larangan penyebaran, penganutan, dan mengikuti ajaran seperti komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia. Yang keempat yaitu Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya. Dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama dapat disahkan. Bersamaan dengan itu, bendera Papua dapat bersanding dengan bendera merah putih. Hal ini kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri. Selanjutnya adalah kebijakan pertahanan dan keamanan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa reformasi. Kebijakan yang pertama yaitu penggantian jabatan Menhankam menjadi Menteri Pertahanan. Kebijakan yang kedua yaitu realisasi pemisahan TNI dan Polri. Pada tanggal 1 Juli tahun 2000, Kepolisian Republik Indonesia resmi lepas dari Departemen Hankam dan TNI menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga yaitu pada era kabinet yang dipimpin oleh Gus Dur, jabatan Menteri Pertahanan kembali dipegang oleh kalangan sipil, berasal dari kalangan akademisi yaitu Profesor Dr. Juwono Sudarsono periode tahun 1999 sampai tahun 2000. Kebijakan yang keempat yaitu mengeluarkan Kepres nomor 88 mengenai Komisi Independen Pengusut Tindak Kekerasan di Aceh. Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 88 ini adalah sebagai bentuk kebijakan untuk mengatasi gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu gerakan separatis yang ingin memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di tengah kepemimpinannya. Dengan dikeluarkannya Kepres ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh, dan melalui cara ini pula masalah GAM di Aceh dapat diselesaikan. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah menuju desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan pada dasarnya mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 dan nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 dan nomor 33 tahun 2004, di mana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Mana implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sisi lain. Sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas, di mana beberapa muatan dalam kebijakan secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan. Pemerintahan Gus Dur dikarenakan kebijakannya yang kontroversial. Yang pertama yaitu gagasan pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, gagasan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Yang ketiga, mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Yang keempat, kepercayaan masyarakat kepada Gus Dur semakin menipis ketika ia terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei-Gate. Bulogate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar. Brunei-Gate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika. Lalu, DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki keterlibatan Gus Dur, namun ia tidak terbukti bersalah. Hubungan Gus Dur dengan DPR semakin memanas. Gus Dur mengancam DPR, jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, Gus Dur akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu, yang artinya akan ada pergantian anggota DPR. Hingga pada 21 Juli 2001, atas permintaan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa dengan agenda memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden RI, yang dipimpin oleh Amin Rais. Lalu pada keesokan harinya, pada tanggal 22 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembekuan DPR MPR RI, yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, yang ketiga, pembekuan Partai Golkar. Namun, hal ini tidak dilaksanakan. Lalu pada tanggal 23 Juli 2001, kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besi, menyaksikan kewajiban